Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar basis data. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara merancang database rekam medis yang versi sederhana ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data master untuk database rekam medis ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membuat data atau tabel-tabel yang berhubungan dengan transaksi pada database rekam medis. Oke. Data master yang akan kita buat pada pertemuan kali ini adalah master pasien, master dokter, master poli, master perawat, master obat, ruang, dan master kamar. Oke, untuk tabel struktur dari masing-masing data master yang ada di sini adalah sebagai berikut. Pertama, tabel master. Tabel master kita gunakan ID dengan TP integer. Ini sifatnya adalah primary key dan juga auto increment. Yang kedua, ada kolom NRM atau nomor rekam medis. Untuk sementara kita yang manual dulu ngisi ya. Kita manual ngisinya. Untuk yang akan datang insyaallah kita bisa membuat yang secara otomatis ya. Kemudian ada kolom nama, tipenya adalah varchar, panjangnya 100 karakter. Kemudian ada alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Terus selanjutnya tabel master dokter. Untuk tabel master dokter sama seperti master pasien, ada yang namanya ID sebagai primary key, sifatnya auto increment. Juga ada nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah master poli. Nah, master poli ini nanti berhubungan dengan transaksi di pendaftaran ya. Jadi ketika pasien berobat mendaftar di bagian front office, nanti mau ke poli mana gitu ya. Oke, ini hubungannya dengan master poli. Nah, jadi di form pendaftaran nanti ada satu kolom yang merujuk ke atau referensinya ke master poli. Jadi ada poli ID sebagai foreign key untuk kolom poli ID pada tabel transaksi nanti ya, transaksi pendaftaran. Oke. So, selanjutnya ada master perawat. Nah, master perawat ini kita gunakan nanti untuk transaksi, misalnya pemeriksaan, misalnya seorang pasien diperiksa oleh perawat siapa, misalnya kan pemeriksaan awal misalnya kan sebelum diperiksa oleh dokter. Oke. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, tabel-tabel master sebelumnya seperti pasien ada ID, nama, alamat, dan nomor HP. Oke. Selanjutnya adalah master obat ya. Master obat nanti hubungannya dengan ketika pasien mendapat resep. Nah, nanti ada transaksi pembuatan resep. Nah, jadi pembuatan resep pasti menggunakan data obat ya, yang mengacu pada master obat sini. Jadi posisinya nanti master obat ini sebagai tabel referensi untuk tabel resep. Nah, misalnya di resepnya ditambahkan obat. Nah, jadi yang dicatat cukup dengan ID dari obat ini, tidak perlu nama obat yang dicatat ya, karena dia menggunakan foreign key. Jadi untuk tabel transaksi resep nanti yang ditulis cukup adalah ID dari obat ini, primary key dari obat ini, karena posisi obat ID di tabel resep itu nanti adalah sebagai foreign key yang referensinya ke master obat ini. Oke. Jadi cukup dengan ID dari obat, nanti kita dapat menampilkan kode, nama, dan stok dari obat ya. Oke, untuk stok untuk sementara kita letakkan di master obat dulu aja ya, meskipun secara istilahnya konsep dalam transaksi itu kurang baik ya. Seharusnya ada khusus
spesial master stock. Oke, tapi untuk yang ini nggak apa, kita masukkan aja pada master obat ya untuk stok ini. Untuk transaksi yang sebenarnya nanti ya, bisa kita gunakan tabel yang lain khusus untuk menyimpan stok dari obat ya. Oke, selanjutnya untuk master poli. Oh, master poli sudah ya, master perawat sudah, master ruang, master obat tadi di master pasien, master pasien, dokter, poli, perawat, ruang. Ops, apa ada yang salah? Oh, tadi ya, perawat sudah, master obat, kemudian master ruang. Nah, master ruang ini hubungannya nanti ketika misalnya ada migrasi kamar ya, pindah transaksi perpindahan kamar nanti, misalnya dari yang rawat inap ada nanti migrasi kamar, pindah ke, cuma yang lebih tepatnya itu adalah master kamar sini ya. Di dalam ruang ada beberapa kamar. Nah, makanya pada master kamar di sini ada yang namanya foreign key untuk ruang ID di sini. Foreign key-nya mengacu ke atau referensinya ke master ruang sini ya. Makanya di sini diperlukan master ruang. Ini ya, misalnya di suatu ruang ada beberapa kamar. Nah, makanya di sini ada yang namanya ruang ID. Misalnya ada kamar A terletak pada ruang apa, misalnya ruang melati, ruang dahlia, ruang macam-macamnya. Oke, ini master ruang sudah, kemudian master kamar juga sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabelnya ya. Kita pakai PHP MyAdmin. Silahkan buka dulu di localhost ya, kemudian menu PHP MyAdmin. Oke, di sini kita bisa buat database baru. Kita buat misalnya DB rekam medis sederhana medis. Oke, kita buat. Nah, di sini buat tabel. Kita pertama tadi adalah tabel pasien, master pasien. Ada berapa kolom? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom. Ada 6 kolom. Kirim. Oke, pertama adalah ID. Oke, di sini indeks. Bagian indeks ini kita pilih primary key. Kita oke. Setelah itu auto increment ya. Oke, sudah. Kemudian adalah NRM nya masih manual ya, ya. NRM kita varchar panjangnya 20. Kemudian nama varchar panjangnya adalah 100. Kemudian alamat panjangnya adalah 200. Oke, kemudian di sini ada nomor HP panjangnya 15. Jenis kelamin. Di sini kita sebenarnya bisa menggunakan data enum ya, kita cek data enum sini ya, data enum.
Oke, di sini kita set data enum aja ya. Data enum di sini kita edit. Nah, di sini masukkan setiap nilai dalam kolom terpisah. Nah, misalnya kita delete bisa. Oke, kita cukup 2 ya. Delete. Nah, di sini misalnya laki-laki. Laki-laki. Sini adalah misalnya perempuan. Oke. Kirim. Jadi ketika ngisi kolom jenis kelamin itu wajib ini ya, laki-laki tulisannya kayak gini ya. Misalnya ada laki spasi laki, itu pasti error karena tidak sesuai dengan data enum yang kita set di sini ya. Oke, kita kirim. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita langsung simpan. Nah, sudah jadi ya. Di sini tipe datanya enum. Meskipun di sini belum saya rubah ya, varchar 1. Tapi nggak apa-apa. Di sini untuk semua kolom jenis kelamin kita rubah aja menjadi enum, tipe datanya enum. Jadi untuk menjaga integritas data ya, ketika ada query nanti misalnya ada isinya laki-laki, ada isinya laki spasi laki atau perempuan atau wanita. Nah, jadi dicegah untuk data yang variasi itu dengan tipe datanya enum laki-laki dan perempuan. Jadi untuk kolom jenis kelamin ini wajib menggunakan laki-laki atau perempuan, nggak boleh pria atau wanita. Oke, tabel pasien sudah selesai. Oh, sini ada salah nama ya, master. Oke, kita cek di sini struktur. Kita cek di database-nya dulu. Nah, di sini kita edit. Mana data edit. Tambahkan, kosongkan, hapus, jelajah. Saya tambahkan ada tabel edit, pemeliharaan, periksa, checksum, perbaiki tabel. Perbaiki tabel, hapus, kosongkan, enggak ada datanya. Oke, kita coba pakai perintah aja. Rename, namanya tadi adalah master pasien ya. Rename table to seharusnya adalah master pasien ya, master pasien. Oke, master pasien. Kita kirim. Nah, oke, sudah berubah ya. Kita cek di sini. Sudah berubah menjadi master pasien. Oke, ya, tabel selanjutnya adalah tabel apa tadi? Tabel dokter. Kita tulis aja di sini nama master dokter. Bukan. Nama tabel. Oh ya, nama tabel ditambah satu kolom. 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Di sini ada 1 2 3 4. Oke, tambahkan satu kolom, kirim. Oke, di sini seperti biasa ID integer, kemudian indeksnya adalah primary key. Oke, primary key. Setelah itu dia auto increment. Oke, kemudian ada nama, ini varchar, panjangnya adalah 100. Untuk not null sini ya, tidak bernilai, tak bernilai. Oh, nggak usah, nggak perlu diisi. Alamat itu juga varchar.
Oke, alamat 200. Kemudian adalah nomor HP. Nomor HP itu Farkar 15. Setelah itu adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ini sama seperti yang tadi. Kita pakai enum. Nah, enum. Sini kita set. Sininya cukup 2. Sini adalah laki-laki, pakai huruf besar ya. Laki-laki. Kemudian adalah perempuan. Nah, kirim. Nah, oke, sudah. Kemudian kita simpan. Nah, sudah 2 tabel ya. Ini yang versi apa ini? Versi PHP My Admin ya. Jadi versi versi GUI, Graphical User Interface. Kalau menggunakan perintah apa namanya? Perintah CLI ya, ada mode CLI itu lawannya dari GUI. Kalau CLI itu command line ya. Jadi istilahnya semua perintah itu menggunakan semua pembuatan tabel itu menggunakan perintah command line ya. Jadi diketik semuanya pembuatan tabel. Sama kalau ini kita menggunakan GUI, Graphical User Interface. Oke, tabel yang selanjutnya adalah master poly. Dokter sudah, sekarang master poly. Kita buat sini master poly. Oke, jumlahnya 1 2 3, ada 1 2 3. Oke, cukup 1 2 3. Di sini kita seperti biasa ID, indeks. Oke, ini adalah auto increment. Kemudian ada namanya kode poly. Ini varchar. Untuk kode ada 5 cukup. Kemudian adalah nama poly. Nama poly adalah Farkar. Totalnya adalah 50 cukup. Oke, sudah kita simpan. Oke, sudah. Kemudian adalah master perawat ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Kita buat lagi baru master perawat. Oke, 1 2 3 4 pas. Ini adalah ID, tipenya integer. Kemudian indeksnya adalah primary key. Oke, kemudian auto increment. Oke, kemudian ada nama Farkar. Panjangnya adalah 100. Kemudian alamat adalah Farkar 200. Kemudian adalah nomor HP. Itu juga Farkar. Panjangnya cukup 15. Oke, simpan. Perawat sudah. Kemudian adalah tabel obat. Oke, tabel obat ya. Kita buat tabel obat, master obat. Oke, jumlah kolomnya 1 2 3 4 cukup. Sini ada ID, indeksnya primary key. Kemudian sifatnya adalah auto increment atau otomatis menambah ketika ada penambahan baris. Kemudian ada kode obat. Kita pakai Farkar 8. Setelah itu nama Farkar. Nama obat 50 cukup. Kemudian adalah stok. Oke, stok integer default
ada defaultnya ya. Jadi ketika default ini gunanya untuk ketika menambahkan data baru tetapi kolom stok ini belum di set, maka dia akan menambahkan data yang ada di defaultnya. Default ada default atribut penyortiran. Default tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bawaan, seperti yang didefinisikan. Oh, default mungkin bawaannya ya. Default tuh kita kasih 0 ya, karena bahasanya bahasa Indonesia ya. Oh, kita simpan, coba simpan dulu. Oke, nih kita bisa menceknya di sini ya, pakai perintah describe. Oke, describe master obat. Oh ya benar ya, default atau bawaan ya, defaultnya adalah 0. Ketika input data baru tanpa kita set stok, dia otomatis bernilai 0. Oke. Lanjut, master obat sudah, kemudian adalah master ruang. Master ruang harus duluan dibuat ya, karena di sini ada referensi untuk kamar. Jadi ruang dulu baru ada kamar, karena kamar itu berada pada ruang. Oke, kita buat lagi tabel baru, namanya adalah master ruang. Master ruang ada berapa kolom? 1, 2, 3. Pertama adalah ID, primary key. Oke, di sini kita centang auto increment-nya. Kemudian adalah kode, misalnya mawar, kita kasih kode dengan MWR. Panjangnya cukup 10. Kemudian adalah nama kamar, nama ruang. Oke, Fakar tidak ada, cukup 50. Oke, kita simpan. Oke, nah terakhir kita membuat tabel kamar ya. Dia di sini ada yang namanya foreign key. Ketika kita membuat tabel transaksi, nah itu akan banyak foreign key ya di dalam suatu transaksi. Misalnya tabel pendaftaran. Pertama, untuk pendaftaran itu dia ada referensi dari pasien ya, pasien. Artinya siapa yang didaftarkan adalah pasien, maka dia akan mengambil referensi dari tabel pasien. Oke. Misalnya poli yang dituju juga ada kan. Nah, misalnya setelah pendaftaran mau ke poli mana nih, nah itu juga ada referensi ke tabel poli di sini tadi ya. Di sini berarti ada nanti nama kolomnya di tabel pendaftaran itu ada poli ID atau pasien ID gitu ya, atau NRM bisa. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah master kamar, ada 4 kolom. Kita baru di sini namanya adalah master kamar 1, 2, 3, 4, ada 4 ya di sini. Pertama ID dia indeksnya adalah primary key. Kemudian auto increment. Kemudian adalah kode dari kamar, misalnya kamar apa gitu, ada kodenya 5. Kemudian nama kamar, Farkar 30. Kemudian adalah di sini adalah kolom untuk definisi foreign key ya, foreign key integer tipenya. Oke, di sini kita simpan aja dulu. Kemudian kita akan membuat membuat foreign key ya, Nah, misalnya dalam keadaan seperti ini, data sebenarnya bisa disimpan cuma tanpa referensi ya. Maksud referensi di sini adalah
ruang untuk data yang bisa diinputkan ruang ID itu wajib mengacu ke tabel master ruang. Nah, misalnya master ruangnya belum ada dideklarasikan, belum ada datanya, di sini mau ditambahkan nggak bisa ya. Itu yang pakai foreign key. Nah, sedangkan ini kan belum ada foreign key ya. Bisa kita lihat di sini, kita cek ada foreign key atau tidak. Deskripsi, kirim. Nah, di sini ya, belum ada foreign key-nya. Nah, sekarang coba kita buat foreign key-nya ya. Kita klik di tabel struktur. Kemudian kita klik tampilan hubungan. Atau bahasa Inggrisnya apa ya? Relation view. Oke, kemudian kita menambahkan constraint. Nah, constraint namanya misalnya FK ruang. Foreign key ruang. Oke, sini yang kita pilih kolomnya adalah ruang ID. Ini adalah kolom yang ada di master kamar. Kemudian basis datanya, nama basis datanya tadi adalah DB rekam medis. DB rekam medisnya. Oke, DB rekam medis. Kemudian nama tabel referensinya adalah dia mengacu kepada master ruang. Nah, dia otomatis muncul ya ID-nya ya, karena primary key dari master ruang itu adalah ID. Oke, di sini ada keterangan on delete restrict, on update restrict, artinya dilarang ya ketika delete, ketika update ya. Oke, kemudian kita simpan. Oke, simpan. Nah, dia menambahkan dengan perintah alter table ya, nambahkan constraint, namanya ini nama constraintnya yang kita ketik tadi, FK ruang, foreign key nya adalah ruang ID, kemudian referensinya ke master ruang kolom ID. On restrict, on update restrict. Oke, kita lihat keseluruhan tabel pada database rekam medis. Oke, di sini ada 7 tabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti silakan diisi ya untuk master dokter, master kamar, master obat, master pasien. Nah, di sini juga bisa diisi nih untuk ngetes yang master kamar tadi. Kita tes untuk apa namanya. Nah, di sini sudah ada tambahan ya. Sini ada tambahan. Sini ada foreign key yang menyatakan bahwa di sini ada foreign key yang mengacu ke tabel master ruang. Kolomnya adalah ruang ID. Atau coba kita pakai SQL, kita cek dengan perintah deskripsi. Nah, di sini ada keterangan mul. Nah, ini berarti adalah dia itu mengacu kepada tabel yang lain, yaitu adalah master ruang. Oke, nanti untuk ngetes foreign-nya bekerja atau tidak, dalam keadaan kosong, ruangnya kosong, kita insert nih. Misalnya kita coba ya master kamar. Coba kita tambahkan master kamar. ID-nya nggak usah diisi ya, karena dia auto increment. Kodenya misalnya KM1, nama misalnya kamar 1, kamar 01 misalnya. Ruang kita coba kirim, karena di sini enggak, datanya masih belum ada. Coba kita kirim ya, kirim. Nah, dia adalah terjadi error. Kenapa? Karena ruang ID ini, ruang ID dia mengacu ke tabel master ruang. Oke. Atau coba kita isi dengan hasil lain. Kita isi dengan 1 bisa nggak? Nah, tidak bisa juga ya. Dia errornya adalah foreign key constraint fail, artinya gagal mencari constraint, mencari referensinya ke master ruang, karena
karena dia sudah dideklarasikan sebagai foreign key. Oke, jadi syarat untuk mengisi kamar ini adalah master uang dulu yang diisi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga mudah dipahami. Insya Allah kita pada pertemuan akan datang akan membuat tabel transaksi yang terkait database rekam medis ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.